Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ulfa dan Ibu Sofi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan kelas F serta teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Rafi Faisal dengan NPM 21013010176. Yang kedua ada Rohadatul Sabila dengan NPM 21013010244. Yang ketiga ada saya sendiri Aulia Rahma Zahra dengan NPM 21013010245. Dan yang terakhir ada Aurakel Grisela dengan NPM 23013010111. Untuk materi yang pertama yaitu ada mengenai surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan. Surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan ini merupakan suatu surat yang digunakan dalam pelaporan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam pelaporannya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak atau bisa disingkat NPWP. Yang kedua, dalam penggunaannya surat pemberitahuan atau SPT tahunan ini menggunakan bahasa Indonesia, huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan harus tertandatangani. Lalu, surat pemberitahuan tahunan ini disampaikan ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Untuk selanjutnya yaitu mengenai jenis dan bentuk SPT tahunan. Jadi SPT tahunan pajak penghasilan ini ada dua. Yang pertama yaitu SPT tahunan PPh untuk 1 tahun pajak, dan yang kedua SPT tahunan PPh untuk bagian tahun pajak. Lalu ada bentuk SPT tahunan. Nah, bentuk SPT tahunan ini dapat berbentuk dokumen elektronik dan formulir kertas. Nah, dokumen elektronik ini didapatkan melalui e-filing seperti web atau e-form atau e-SPT. Lalu formulir kertas ini dapat berbentuk hard copy. Selanjutnya ada pembagian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Yang pertama ada formulir 1770SS, yaitu formulir yang digunakan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto yang tidak lebih dari 60 juta rupiah dan bekerja hanya pada satu perusahaan atau instansi dalam kurun waktu 1 tahun. Yang kedua ada formulir 1770S, merupakan formulir yang digunakan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status karyawan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 60 juta rupiah dan bekerja di 2 atau lebih perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu yang ketiga ada formulir 1770, yaitu formulir yang digunakan untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dengan penghasilan dari 1 atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final, dan penghasilan dalam negeri maupun luar negeri lainnya. Yaitu ada penyampaian SPT secara langsung wajib dilakukan. Yang pertama yakni di TPT tempat pajak terdaftar atau di tempat lain berupa pelayanan pajak di luar kantor yang disediakan oleh KPP atau KP2KP tempat wajib pajak terdaftar. Selain disampaikan secara langsung, penyampaian SPT ini juga bisa melalui pos dengan bukti pengiriman surat dan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Yaitu ada kewajiban penyampaian SPT tahunan orang pribadi dalam bentuk elektronik. Jadi SPT tahunan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh wajib pajak yang pertama yakni terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Kemudian yang kedua yakni sudah pernah menyampaikan SPT tahunan dalam bentuk dokumen elektronik. Yang ketiga yakni menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT tahunan pajak penghasilan dana atau laporan keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik.
Kemudian ada kanal penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi dalam bentuk elektronik. Yang pertama yakni ada e-filing. Jadi di sini tuh upload file CCV dari aplikasi eSPT atau isi form di website. Kemudian yang kedua yaitu ada e-form, yakni mengisi file yang diunduh dari laman DJP online lalu diunggah kembali. Setelah dikirim, bukti penerimaan elektronik itu akan masuk ke surel yang sudah didaftarkan. Lalu yang selanjutnya adalah SPT dianggap tidak disampaikan. Yang pertama, SPT yang tidak ditandatangani, dalam hal SPT yang disampaikan langsung atau dikirimkan via pos atau jasa kurir. Lalu yang kedua, SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang dipersyaratkan. Dan yang ketiga, SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis. Dan yang terakhir, yang keempat, SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Lalu dokumen wajib yang dilampirkan, yang pertama bukti potong pajak, misalnya formulir 1721 sampai A1 atau A2. Lalu yang kedua, dokumen yang menunjukkan penghasilan tambahan, misalnya dari investasi atau usaha. Lalu bukti pembayaran pajak jika ada, dokumen zakat yang akan dikurangkan dari pajak jika relevan, dan yang terakhir daftar harta dan utang yang dimiliki seperti rekening bank, properti atau kendaraan. Lalu berikut adalah bentuk SPT PPh 1770. Formulir 1770 digunakan untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final atau tidak final, dan yang terakhir penghasilan dalam negeri lainnya atau luar negeri. Baik, selanjutnya adalah SPT tahunan orang pribadi 1770S. Nah, SPT 1770S ini memiliki 1 lembar SPT induk dan 2 lampiran. Yang pertama, SPT 1770S1 yang memuat penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Lampiran yang kedua, 1770S2, lampiran ini memuat lampiran yang dikenakan PPh final, daftar harta, atau daftar susunan serta susunan keluarga. Selanjutnya adalah bentuk SPT tahunan orang pribadi 1770SS. Adalah SPT yang memiliki format paling sederhana dan hanya terdiri dari yang memuat penghasilan dan hutang wajib pajak dalam setahun tanpa rincian. Nah, dari bentuk-bentuk SPT pribadi tadi, ketiganya itu memiliki perbedaan dalam penggunaannya, tergantung pada jenis penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak. Yang pertama itu ada formulir 1770, merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan atau PPh final, serta penghasilan dalam negeri atau luar negeri. Dalam pengisian formulir ini, wajib pajak itu diharuskan untuk melaporkan secara detail penghasilan yang diperoleh dari berbagai sumber. Yang kedua, formulir 1770S itu digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan lebih dari 60 juta per tahun. Nah, biasanya formulir ini digunakan oleh karyawan yang bekerja di 2 tempat dalam 1 periode tahun pajak. Nah, perlu diingat bahwa jika wajib pajak memperoleh penghasilan lebih dari 60 juta dalam 1 tahun tetapi hanya bekerja pada 1 perusahaan, maka formulir yang digunakan tetap adalah formulir 1770S. Nah, selanjutnya formulir 1770SS ini merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak pribadi dengan penghasilan tidak lebih dari 60 juta selama setahun, dan penghasilan tersebut itu berasal dari 1 perusahaan saja. Nah, jika wajib pajak tidak memiliki penghasilan selain dari bunga bank atau bunga koperasi dan penghasilan bruto setahunnya kurang dari 60 juta, maka dia hanya perlu mengisi formulir 1770SS. Nah, salah satu perbedaan utama di antara ketiganya itu adalah
kriteria penghasilan yang digunakan sebagai landasan penggunaannya, yang dimana SPT 1770 itu mengakomodasi penghasilan dari berbagai sumber, termasuk yang dikenakan pajak penghasilan final. Sementara SPT 1770S dan SPT 1770 SS itu fokus pada penghasilan dari pekerjaan dengan jumlah tertentu dari satu atau lebih pemberi kerja. Nah, dari ketiga formulir ini juga mengikuti proses pengisian dan pengiriman yang hampir serupa, yang dimana wajib pajak itu harus mengisi formulir dengan cermat, mencantumkan semua informasi yang diperlukan tentang penghasilan mereka dari berbagai sumber, termasuk pemotongan pajak yang mungkin telah dilakukan oleh pemberi kerja. Dan pada pengisian formulir SPT juga itu wajib pajak diharuskan untuk mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap seperti bukti potong, anggota keluarga, harga, data penghasilan, dan lain-lain sesuai dengan situasi yang terjadi.